Dan inilah yang dinamakan al-insanu siri wa an-nasiruhu. Karena di dalam diri al-insan itulah rahasia Allah yang sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan. Bagaimanakah caranya untuk memasuki alam kekosongan? Semoga apa yang akan kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua pecinta ilmu tasawuf. Ketahuilah olehmu, dalam penantian sang hamba menuju kesempurnaan, maka akan dimulai dengan ilmu. Dalam ilmu pengetahuan tidak akan memberikan manfaat sia-sia jika tanpa didasari kesadaran dalam niat yang tulus. Seorang sufi mengatakan, sesungguhnya manusia itu mati kecuali mereka yang berpengetahuan, dan mereka yang berpengetahuan banyak yang tertidur kecuali mereka yang mengamalkan, dan mereka yang mengamalkan banyak yang tertipu kecuali mereka yang tulus ikhlas. Ketika lautan hikmah dari segala ilmu terselami, maka terlihatlah mutiara-mutiara indah yang sangat berkilauan. Dan banyak di antara para salik yang mengambil mutiara itu karena saking takjub dan terpananya melihat keindahan mutiara tersebut. Ketika rasa takjub itu datang merasuk ke dalam kolbu, maka pada saat itu nyanyian keegoan menyertai dan mengakibatkan diri hanyut dan tenggelam dalam rasa. Ketahuilah, pada satu sisi rasa itu adalah jalan atau thariqah menuju sang sejati. Akan tetapi apabila terlena dan hanya dalam rasa atau zuk dan lupa akan sang pemilik rasa, maka semakin banyak duri-duri yang akan tumbuh pada diri. Lihatlah ke sekeliling, berapa banyak yang asik masuk dalam rasa, berenang dalam nikmatnya rasa, lalu merasa kosong, lalu meraba dalam kosong, dan mengatakan tidak ada apa-apa, dan menyatakan bahwa inilah sejati, inilah puncak, inilah akhir dari segalanya, inilah dia. Maka ketika hal itu telah tertanam, maka itulah akar daripada duri-duri yang akan menyelimuti diri, dan tanpa sadar telah bertuhankan kekosongan, bertuhankan kehampaan, bertuhankan ketiadaan. Sesungguhnya rasa itu masih di dalam sifat jamalnya, dan bukan itulah akhir perjalanan. Namun itu barulah awal perjalanan untuk melangkah di arsinya Tuhan, dan akhirnya melihat rahasia kalam. Soal, apakah mutiara-mutiara indah yang sangat berkilauan itu? Jawab, itulah zikrullah. Semakin banyak berzikir dengan bermacam-macam zikir atau mutiara-mutiara, maka semakin terhijab. Soal, kenapa kita bisa terhijab? Jawab, karena jika masih terpandang akan kehadiran dirinya di dalam berzikir, seperti contohnya, aku ini berzikir, aku ini beramal, aku ini berthariqah, aku ini berma'rifat, dan lain-lain, maka akan timbul suatu penekanan akan sesuatu. Jika penekanan akan sesuatu itu telah menjadi pandangan batinnya, maka hijab telah menutupi kolbu dari nurnya yang nyata. Dia melihat akan nur, tetapi yang terlihat bukanlah nur yang sesungguhnya,
melainkan hanyalah bayangan daripada nur. Maka bayangan tetaplah bayangan, sampai kapanpun tetaplah bayangan, dan bayangan bukanlah yang punya bayang-bayang. Contohnya, bulan nyata terlihat, tetapi tiada diketahui, karena yang diketahui hanya kenyataan bulan di atas danau. Dan batin lalai bahwa sesungguhnya yang ada di danau itu bukan bulan, melainkan hanya bayang-bayang dari sang bulan. Maka lihatlah bulan yang terang dan cahayanya sangat menyejukkan itu, dan mendamaikan kolbu. Itu sangat nyata dan indah, bukan di mana-mana tetapi ada di mana-mana. Soal: lalu bagaimanakah caranya untuk masuk ke jalan itu? Jawab: maka untuk masuk ke jalan itu, lepaskan tubuhmu, lepaskan hatimu, lepaskan jiwamu, lepaskan ruhmu, dan lepaskan akumu, hingga engkau tidak bertubuh jasad lagi, tidak berhati lagi, tidak berjiwa lagi, tidak beruh lagi, dan tidak beraku lagi. Pandanglah yang memandang, dan rasakan yang merasakan. Maka engkau tidak ada, maka engkau kosong, maka engkau hampa. Tetapi ingat, bukan al-haq yang tidak ada, bukan al-haq yang kosong, bukan al-haq yang hampa itu, melainkan dirimulah yang tiada, dirimulah yang kosong itu, dirimulah yang hampa dan sunyi itu. Dan tidak boleh 2, 3, 4 atau banyak yang mengisi kekosongan itu, melainkan hanya satu yang berhak untuk mengisi kekosongan itu, yaitu al-haq. Dirimu bukanlah dirimu, karena dirimu kosong, dan al-haqlah yang ada pada kekosongan itu. Jika dirimu sudah kosong karena memang kosong, jika dirimu sudah tidak ada karena memang tidak ada, maka yang manakah yang disebut ego? Maka yang manakah yang disebut nafsu? Maka yang manakah yang disebut aku? Maka semuanya pun tidak ada atau kosong, karena memang kosong atau tidak ada. Maka jika masih ada bantah membantah, jika masih ada sanggah menyanggah, jika masih ada hujat menghujat, selama itu engkau masih belum kosong dari kedirianmu, maka itulah hijab atau tirai yang sangat tipis, bak sehelai rambut dibelah 7. Nyata ketiadaan itu menunjukkan nyatanya yang ada al-haq. Maka matilah sebelum engkau mati. Maka siapakah yang ada setelah kematianmu? Jika engkau sudah mati, maka engkau sudah tidak ada. Maka siapakah yang ada setelah kematianmu atau ketiadaanmu? Dia al-haq yang ada. Jika hanya al-haq yang ada, maka selain itu adalah fata morgana, bayangan semu. Tidak ada dan nyatalah dia al-haq meliputi pada kekosongan dan ketiadaan dirimu. Dan kekosongan diri atau ketiadaan diri, itulah singgasana atau kerajaan Tuhan, dan disitulah al-haq bersemayam. Bukan di tubuh, bukan pula di hati, bukan pula di jiwa, dan juga bukan di ruh. Maka diam, mati, kosong, tidak ada. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan itulah hakikatnya diri kita. Dari kosong maka akan kembali ke kosong, dari tidak ada maka akan kembali tidak ada, yaitu kembali kepada masa yang belum bisa disebut. Seperti firman-Nya yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Quran Surat Al-Insan ayat 1.
Dan inilah yang dinamakan al-insanu siri wa an-nasiruhu. Karena di dalam diri al-insan itulah rahasia Allah yang sebenar-benarnya,